Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, selamat bergabung kembali di berita terkini Polewali Mandar. Bersama dengan saya, Kelvin Alexander, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan terupdate di Polewali Mandar yang tentunya membawa manfaat bagi pemirsa di rumah. Bumi merupakan peristiwa bergesernya lempengan bumi, baik di daratan maupun dasar laut yang merambat ke arah permukaan bumi. Gempa bumi sendiri telah menjadi salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di dunia. Sebab mengapa gempa bumi tidak mengenal yang namanya ruang dan waktu. Sangat sulit untuk diprediksikan kapan dan di mana gempa bumi akan terjadi. Dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi sendiri juga tidak main-main. Pasalnya bila terjadi gempa bumi di suatu wilayah atau kota, maka guncangannya itu juga akan dirasakan di kota-kota sekitaran pusat terjadinya gempa bumi. Apalagi gempa bumi yang telah berkekuatan 7 sampai dengan 8 skala Richter bertanda bahwa wilayah tersebut berpotensi tsunami. Gempa bumi yang berpusat di dasar laut dapat menimbulkan gelombang tsunami. Tercatat pada tahun 2018, tahun di mana Indonesia diterpa dengan berbagai bencana alam. Mulai dari gempa bumi yang berpusat di Donggala, Sulawesi Tengah dengan kekuatan 7,7 skala Richter yang dapat mendatangkan gelombang tsunami saat itu yang menyapu bersih teluk bagian wilayah Palu dan sekitarnya, tepatnya pada pantai Talise yang memakan korban sekurang-kurangnya 2.113 jiwa. Gempa yang besar dapat mengakibatkan tanah longsor, bangunan yang roboh maupun retak dikarenakan guncangan dari gempa bumi ini tidak main-main. Karena itu pemerintahan Jepang mulai mengantisipasi adanya bencana alam tersebut. Sebab Jepang tercatat menjadi negara yang paling sering tertimpa gempa bumi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini. Dengan mengakali pondasi yang terdapat pada bangunan-bangunan pencakar langit di Jepang dengan merancangnya sedemikian rupa agar menjadi bangunan yang anti terhadap gempa bumi. Untuk itu kita patut untuk mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jepang dalam mengatasi adanya bencana alam berupa gempa bumi ini. Longsor seringkali terjadi di wilayah dataran tinggi. Tanah, jalan raya, hingga jembatan yang ada di sana sangat mudah ambruk bila terjadi tanah longsor yang dipicu oleh gempa bumi. Pasalnya, kondisi wilayah dataran tinggi dinilai tidak stabil untuk dihuni, dimulai dari bentukan tanah yang tidak kokoh dibandingkan dengan bentukan tanah yang terdapat di wilayah dataran rendah. Ditambah dengan tebing-tebing yang mengelilingi wilayah pemukiman dataran tinggi seperti pegunungan dan juga perbukitan yang tentunya akan semakin memperparah suasana bila terjadi tanah longsor yang dipicu oleh gempa bumi di wilayah dataran tinggi. Selain tanah longsor dan juga tsunami, terdapat banjir bandang yang bisa terjadi dan dipicu oleh gempa bumi lagi. Di mana gempa bumi yang terjadi di tengah pemukiman warga tentunya akan merusak fasilitas-fasilitas masyarakat seperti bangunan, perumahan, tanggul hingga waduk yang bila tanggul dan waduk ini meluap tentunya akan menimbulkan banjir bandang yang jangkauannya cukup besar. Ditambah dengan pemukiman warga yang kotor dan kumuh, terlihat begitu banyak sampah domestik yang dipenuhi di tengah pemukiman warga tersebut. Tentunya akan semakin memperparah suasana bila terjadi banjir bandang di suatu wilayah tersebut. Ditarik kesimpulan bahwa gempa bumi menjadi bencana alam yang banyak memakan korban dan juga sangat merugikan dikarenakan dapat berpotensi untuk menimbulkan bencana alam lain seperti gelombang tsunami, banjir, hingga tanah longsor yang banyak memakan korban, entah itu karena tertimpa reruntuhan maupun tersapu oleh gelombang tsunami. Untuk itu, kita perlu memperhatikan lingkungan sekitar dan juga sadar akan pentingnya melestarikan alam. Jika bukan kita, siapa lagi? Saya Kelvin Alexander, pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, salam di rumah saja, selamat